Mungkin kita yang buka Ibu, baru nanti saya yang memulai untuk. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan uji komprehensif PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga selamat selamat kepada Bapak Dr. Faisal Sudrajat yang sudah bergabung dengan kita untuk menguji, dan juga kepada mahasiswa kita Bapak Ansar ya. Jadi Pak Ansar, hari ini kita akan Bapak akan diuji oleh dua penguji, yaitu Bapak Dr. Faisal Sudrajat dengan saya sendiri. Ya, jadi ujian ini kurang lebih berlangsung 50 menit ya. Dan mudah-mudahan Bapak jaringan bagus ya untuk sampai pada tahap akhir. Ya, sebagai kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Faisal Sudrajat untuk menguji Pak Ansar. Silakan Pak Ansar. Ya, baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ansar sehat ya? Siap. Sehat Pak. Ya, siap untuk mengikuti ujian pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Rama telah membuka sesi ujian kita pada pagi hari ini. Baik, saya mulai saja. Jadi Pak Ansar, selama tahap 1 sampai kegiatan peer teaching kemarin, ada beberapa aktivitas yang sudah kita laksanakan, termasuk pengidentifikasian masalah sampai dengan penyusunan perangkat evaluasi. Mungkin saya mulai di tahap awal, Bapak. Dari hasil identifikasi masalah, ada berapa masalah yang Bapak sudah identifikasi? Iya, terima kasih banyak Pak. Jadi pada tahap awal itu di LK 1.1 itu ada beberapa jenis permasalahan yang memang dari pihak UNM atau kampus memberikan jenis permasalahan. Yang pertama itu terkait dengan pedagogik, literasi, dan numerasi. Kemudian ada kesulitan dan permasalahan dalam proses pembelajaran, terutama atau termasuk anak-anak yang berkebutuhan. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan bagaimana memberikan model-model pembelajaran yang inovatif, dan selanjutnya itu terkait dengan bagaimana membangun relasi, ya, seorang guru mampu membangun relasi dengan siswa dan orang tua. Kemudian ada literasi sains, ya, kemudian materi advance dan miskonsepsi, serta bagaimana permasalahan terkait dengan host. Dan yang terakhir itu terkait dengan bagaimana pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah dicari tahu, ada beberapa sumber atau masalah yang diidentifikasi, terutama dari istilahnya motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua itu terkait dengan peserta didik belum atau masih rendah dalam proses berpikir kritis, dan yang ketiga terkait dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran, dan yang keempat itu terkait dengan peserta didik belum, ya, masih rendah dalam literasi sains, seperti itu. Jadi beberapa masalah yang kita ambil dari identifikasi masalah itu kita tarik kembali menjadi 4 bagian. Jadi dari tadi yang memotivasi belajar, kemudian peserta didik belum memiliki atau masih rendah dalam proses berpikir kritis, dan yang ketiga adalah peserta didik sulit untuk memahami hal-hal yang abstrak, dan yang keempat yaitu terkait literasi sains peserta didik, seperti itu Pak. Baik, tadi ada beberapa yang Bapak sampaikan terkait dengan jenis masalah yang diangkat dari kegiatan PPG selama ini. Nah, tadi Pak Ansar bandingkan ya, ada contoh-contoh masalah yang menurut penyelenggara itu penting untuk diselesaikan selama kegiatan PPG, dan ada juga masalah yang Pak Ansar identifikasi sendiri dari
sekolah seperti itu. Iya. Saya mau tahu bagaimana Pak Ansar, proses apa yang Pak Ansar lakukan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang sudah disampaikan tadi. Iya. Ini kan di identifikasi awal itu kita berdasarkan ya, menurut dari beberapa pembahasan juga, berdasarkan dari pengalaman saya selama mengajar di sekolah kami. Nah, kemudian setelah kami menarik dari beberapa masalah itu, kami bulatkan menjadi 4. Itu kami lebih dalami lagi dari keempat ini. Ya. Ada beberapa cara yang kami lakukan, yaitu terkait dengan literatur, ya, kajian literatur, baik dari jurnal maupun buku dan skripsi, dan ada tahap yang dimana ya secara langsung kita mengumpulkan suatu informasi, yaitu dengan cara melakukan suatu wawancara, ya, melakukan suatu wawancara kepada teman sejawat atau guru, kemudian ada kepala sekolah dan ada pakar, ya, serta ada juga pengawas sekolah. Nah, dari hasil literatur, kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara, maka di situ kami bisa menemukan masalah yang betul-betul mengait ke hal itu. Seperti itu, Pak. Nah, tadi ada 4 masalah yang jadi prioritasnya Pak Ansar, ya? Ya, Pak. 4 masalah. Kemudian tadi juga sudah disampaikan identifikasi yang Bapak lakukan, kegiatan identifikasi masalah yang Bapak lakukan. Nah, untuk penentuan solusinya sendiri atau penyebab masalahnya, dari 4 yang tadi, menurut Bapak dari hasil, baik itu dari hasil wawancara yang tadi disampaikan ataupun dari kajian pustaka, bisa disampaikan kira-kira penyebab masalah dari 4 yang tadi Bapak sudah sampaikan itu apa saja? Iya, setelah dilakukan kajian literatur dan wawancara, dapat dikatakan bahwa setiap masalah yang saya identifikasi itu ada penyebab, ya, penyebab dari suatu masalah tersebut atau akar permasalahannya seperti apa. Nah, yang pertama terkait motivasi belajar, sebetulnya itu ada beberapa faktor, ya, faktor dari motivasi belajar itu sendiri, terutama dari bagaimana guru memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut. Kemudian ada juga yang menyarankan bahwa ternyata biasanya modelnya yang bermasalah, model pembelajaran yang bermasalah. Kemudian ada juga mengatakan bahwa lingkungan sekolahnya tidak mendukung atau istilahnya lingkungan di sosialnya juga tidak mendukung. Namun hal tersebut tidak bisa kami jangkau. Jadi kami hanya berfokus pada akar masalahnya, itu adalah model-model pembelajaran yang digunakan oleh guru itu belum sesuai atau belum mendukung untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, begitupun juga rendahnya proses berpikir kritis peserta didik. Nah, setelah didalami, ternyata ikan selama ini yang kita ketahui bahwa guru itu hanya melaksanakan atau HOTS ini dilaksanakan ketika proses evaluasi dan tidak melaksanakan HOTS itu dalam proses pembelajaran. Jadi kenapa peserta didik masih rendah dalam proses berpikir kritis? Ternyata akar permasalahannya adalah guru belum menerapkan istilahnya proses pembelajaran yang berbasis HOTS. Jadi akar masalahnya itu seperti itu. Kemudian peserta didik itu sulit memahami hal-hal yang abstrak, apalagi kan berkaitan dengan biologi, ya, berkaitan dengan biologi, otomatis banyak hal-hal yang misalnya ada di dalam tubuh kita. Salah satu contohnya terkait dengan sistem pencernaan. Jadi kalau kita bahasakan secara ceramah saja bahwa ada usus di dalam tubuh kita, usus bentuknya seperti ini, itu hal-hal yang abstrak seperti itu peserta didik kurang memahami. Maka ditarik kesimpulan bahwa akar permasalahannya ternyata guru belum mengoptimalkan, ya, memang guru sekali-kali apa istilahnya menampilkan PowerPoint tapi belum optimal. Jadi guru belum mengoptimalkan proses penggunaan IT
atau teknologi informatika dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian peserta didik memiliki literasi sains yang rendah. Nah, ternyata juga kembali ke model pembelajarannya yang bermasalah ternyata. Jadi model permasalahan itu ya rata-rata kembali dari hasil wawancara yang kami gunakan juga ternyata ada kesalahan guru dalam hal ini, yaitu modelnya monoton, ya, sehingga kami membuat suatu permasalahan itu bahwa model yang diterapkan belum berbasis masalah seperti itu, sehingga ada penentuan solusi. Jadi penentuan solusi tadi sudah dikatakan bagaimana cara penentuan solusi, yaitu dengan ketika sudah kita kaitkan ya akar masalahnya apa, ditentukan suatu alternatif solusi atau solusinya apa. Nah, dari misalnya model tadi, model pembelajaran yang belum mendukung motivasi belajar peserta didik. Nah, kita cari kira-kira model apa saja yang cocok untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Seperti itu. Nah, di kegiatan peer teaching kemarin, masalah apa yang Pak Ansar coba selesaikan? Ya, di masalah peer teaching itu terkait dengan rendahnya tingkat berpikir kritis peserta didik. Solusinya yang kita terapkan kemarin? Ya, yang saya terapkan kemarin itu PBL, Pak. Jadi PBL yang saya terapkan, ya karena beberapa juga kalau rendahnya berpikir kritis itu ada menyarankan ada discovery learning, inquiry, dan PBL. Namun pada saat penentuan atau eksplorasi penentuan solusi ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, setelah saya tahu bahwa ada kelebihan dan kekurangan, maka kami memfokuskan ke PBL. Nah, di mana langkah-langkah PBL-nya ini saya rasa sudah menggambarkan bagaimana proses berpikir kritis siswa itu. Dan ini juga ada kaitannya dengan sulitnya literasi sains. Jadi masalah yang saya angkat itu di pertemuan kedua itu masalah ya Dr. Tamrin meninggal karena penyakit pada kenaikan asam lambung. Jadi di situ di LKPD tergambar bahwa bagaimana peserta didik itu bisa berpikir kritis seperti itu. Nah, tadi kita sudah gambarkan itu masalahnya, kemudian pemilihan solusinya. Nah, untuk sampai kepada solusi bahwa PBL yang bisa menyelesaikan masalah tadi, berpikir kritis, apa-apa saja yang Pak Ansar lakukan sampai pada kesimpulan atau keputusan bahwa ini PBL sepertinya cocok untuk masalah terkait dengan berpikir kritis? Iya, jadi saya sampai ke tahap pemilihan metode atau model pembelajaran PBL ini karena beberapa literasi yang saya coba untuk lakukan ya kajian literatur terkait PBL tersebut, dan hasilnya itu setelah saya tarik kesimpulan ternyata PBL ini memang bisa membuat peserta didik menjadi kritis, dan salah satu yang kami lakukan juga itu terkait dengan wawancara. Jadi lagi-lagi kami melaksanakan suatu wawancara kepada rekan-rekan guru, ya. Kemudian ada juga pengawas dan pakar-pakar yang mengatakan bahwa sintaks dari PBL ini memang sudah menggambarkan bahwa bagaimana tahap proses berpikir peserta didik ini bisa lebih baik. Seperti itu, Pak. Maaf, Pak. Jadi sintaksnya ya? Iya, sintaksnya. Dan itu Pak Ansar kemarin sudah praktekkan ya melalui kegiatan peer teaching. Dari kegiatan peer teaching kemarin, menurut Pak Ansar, bagaimana sintaks-sintaks tersebut atau aktivitas apa yang paling dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya dari beberapa tahapan atau sintaks yang kita sudah praktekkan kemarin? Ya, dari tahapan beberapa sintaks itu di dalam RPP kan ada beberapa
tahapan Pak. Jadi ada proses pembuka, kemudian kegiatan inti, dan ada penutup. Nah, sintaks ini kami laksanakan pada saat pembuka. Ada di proses pembuka ada istilahnya persepsi. Persepsi ini di mana kita bisa mengaitkan apa yang terjadi di masyarakat, ya, atau kita kaitkan materi yang akan kita ajar dengan yang terjadi pada siswa tersebut. Kemudian sintaks yang paling atau langkah-langkah pembelajaran yang paling menggambarkan bagaimana proses peserta didik itu berpikir kritis, itu di tahap bagaimana dia mengolah informasi. Jadi kan awalnya itu ada yang namanya merumuskan masalah. Jadi setelah peserta didik membaca suatu artikel yang ada di LKPD-nya, karena di LKPD itu menggambarkan, LKPD kami menggambarkan bagaimana sintaks itu atau proses pembelajaran. Nah, setelah itu ada proses di mana peserta didik membaca literasi atau masalah yang saya angkat yang terjadi di masyarakat. Nah, setelah itu peserta didik kita arahkan untuk membuat suatu rumusan masalah. Rumusan masalahnya mungkin contohnya seperti ini. Kenapa penyakit GERD itu atau GERD itu sampai membunuh, ya, sampai membunuh seseorang seperti itu. Nah, kemudian dia merumuskan, dia mencoba untuk membuat hipotesis. Mungkin begini dan begini. Jadi dia membuat suatu jawaban sementara. Setelah itu dia melakukan suatu investigasi, dan setelah investigasi mengolah data. Nah, dari pengolahan data ini saya rasa di sini paling kita bisa lihat bagaimana peserta didik proses berpikir kritisnya itu bisa meningkat, atau bagaimana dia menarik kesimpulan juga nantinya. Jadi saya rasa di bagian pengolahan data seperti itu. Ya, terima kasih. Beberapa waktu yang lalu juga setelah kita mengembangkan perangkat, Pak Ansar diminta juga dengan teman-teman guru yang lain itu menyusun instrumen evaluasi. Ya, instrumen perangkat evaluasi. Nah, di kegiatan tersebut perangkat evaluasi apa saja yang kita buat? Ya, di rencana evaluasi yang kami buat itu Pak, itu terkait yang pertama sikap spiritual. Jadi sikap spiritual itu menggambarkan bagaimana peserta didik ketika baru memulai suatu pembelajaran, dia berdoa, kemudian dia mengucapkan salam dan seterusnya. Jadi ada instrumen tentang spiritual. Kemudian yang kedua instrumennya itu terkait dengan sikap. Nah, instrumen sikap ini kami juga buat itu terkait dengan bagaimana peserta didik itu disiplin dan bagaimana dia bertanggung jawab dalam diskusi. Nah, instrumen yang kedua ini kami gunakan, ya, instrumen kedua ini kami gunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Misal tadi yang tentang sikap. Jadi sikap ini kami ya mencoba untuk menilai pada saat proses diskusi itu berlangsung. Ya, misalnya apakah dia disiplin, apakah dia bertanggung jawab dengan kelompoknya masing-masing, apakah dia mampu menunjukkan kerjasama yang baik. Jadi ada lembar yang saya, jadi namanya saja di situ, kemudian aspek apa yang dinilai dan berapa skornya, seperti itu. Kemudian ada juga instrumen yang kami buat itu terkait dengan pengetahuan. Pengetahuan di sini yang kami buat itu terkait pengetahuan tertulis. Jadi pengetahuan tertulis ini jenisnya tertulis dan apa istilahnya tentang pilihan ganda. Jadi pilihan ganda itu ada materi-materi yang berkaitan dengan materi yang dipelajari pada saat itu. Kemudian ada instrumen yang kami lakukan juga, ada instrumen keterampilan seperti itu untuk menilai bagaimana peserta didik itu dalam menyelesaikan suatu LKPD-nya, dan lagi-lagi psikomotornya itu bisa diukur di instrumen itu, bagaimana dia berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Saya coba bikin lebih spesifik ya Pak Ansar. Kemarin kan Pak Ansar sudah peer teaching ya. Sudah peer teaching, menerapkan
perangkat yang kita sudah buat selama beberapa pertemuan yang lalu, kemudian mencoba mencermati seperti apa mungkin interaksinya siswa ya, yang tentu diwakili oleh teman-teman guru yang lain. Nah, dari kegiatan kemarin ada solusi yang Bapak mau selesaikan kan? Iya. Dengan penerapan perangkat yang kita gunakan pada saat peer teaching. Menurut Pak Ansar itu bagaimana kita bisa tahu bahwa perangkat yang kita sudah kembangkan dan kita sudah terapkan, atau misalnya nanti pada saat PPL sudah diterapkan itu ternyata bisa membantu kita menjawab masalah yang menjadi fokusnya gitu. Misalnya tadi berpikir kritis, saya milihnya PBL. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau implementasi PBL selama kegiatan PPL nanti itu bisa membantu siswa, ya, membantu siswa kita mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya mereka. Atau bagaimana Pak Ansar bisa tahu bahwa PBL tersebut, perangkat yang Pak Ansar buat dan terapkan itu sudah terlaksana dengan baik atau belum? Iya, saya yang pertama itu Pak terkait ini dulu, apakah semua langkah-langkah itu sudah terlaksana atau belum, itu ada namanya lembar observasi kegiatan pembelajaran yang ada, sekaligus ada di situ pengawas ya, atau bukan pengawas, mungkin observer. Jadi ada yang menilai apakah langkah-langkah atau sintaks dari PBL itu terlaksana atau tidak. Nah, kemudian bagaimana saya atau bagaimana kami bisa mengetahui apakah PBL ini bisa meningkatkan proses berpikir kritis? Itu ada, kalau saya buat sendiri ada yang namanya refleksi. Refleksi ini yang dibuat oleh peserta didik. Jadi refleksi itu tentang bagaimana proses pembelajaran yang baru-baru kita laksanakan. Dan bisa juga kita lihat dari hasil kerja peserta didik di LKPD-nya. Apakah dia sudah mengikuti semua prosedur yang ada di LKPD, dan bagaimana cara dia untuk membuat suatu rumusan masalah. Jadi kita lihat hasilnya di LKPD, apakah betul-betul peserta didik itu bisa berpikir kritis atau tidak. Misalnya tadi terkait dengan penyakit tersebut, yang sampai dia membuat rumusan masalah yang tidak seharusnya atau tidak ada kaitannya dengan penyakit tersebut, seperti itu Pak. Jadi hasilnya itu bisa dilihat dari LKPD, dan yang paling penting itu di bagian kesimpulan, bagaimana peserta didik bisa menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang kita berikan dari awal, seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau yang keterlaksanaannya sendiri, apakah jangan sampai Pak Ansar belum menerapkan dengan baik itu sintaks PBL-nya? Ya, kalau keterlaksanaannya itu Pak, kita ada form, ya, ada form yang diisi oleh observer. Jadi observer ini melakukan ya checklist, ya, apakah misalnya yang pertama itu kan PBL itu tentang bagaimana seorang guru memberikan stimulus kepada peserta didik berupa tampilan video. Nah, kalau guru atau saya menampilkan video pada saat itu, berarti saya sudah melakukan sintaks yang pertama. Berarti observer itu memberikan checklist, ya, seperti itu. Kemudian kalau saya tidak laksanakan, dia lakukan, dia checklist tidak. Nah, kemudian ada rumus di mana apakah dia melaksanakan dengan baik atau tidak, itu dari jumlah perolehan skor yang saya dapatkan, seperti itu. Ya. Jaringan, oh ya. Ya. Saya ulangi Pak atau bagaimana? Ya, sudah, saya sudah dapat poinnya. Saya lanjut Pak Ansar. Tadi kita sudah jelaskan terkait dengan evaluasi implementasi dari perangkat yang kita buat. Nah, saya mau tahu dari beberapa kegiatan tadi, termasuk yang peer teaching yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, ada tidak aspek-aspek dari perangkat yang Bapak buat
itu yang terkait dengan literasi ataupun numerasinya siswa. Ya, kalau terkait literasi itu Pak, ya di bagian masalah yang saya angkat. Jadi di masalah yang saya angkat di LKPD itu ada terkait dengan literasinya di situ. Jadi ada artikel yang, jadi ada pertama itu tentang gambar, saya tampilkan dulu di LKPD. Gambar, di bawahnya gambar itu ada literasi, ada artikel yang saya simpan di situ. Nah, itu tujuannya untuk bagaimana peserta didik bisa membaca artikel tersebut. Nah, di bawahnya juga ada saya sisipkan link. Di link ini bisa peserta didik akses, tapi lagi-lagi kalau di sekolah kami itu tidak dibiarkan untuk membawa HP. Jadi peserta didik itu sudah dilarang membawa HP. Tetapi mungkin pada saat proses pembelajaran PPL nanti, atau kalau laptop masih disarankan seperti itu. Nah, jadi di sini sudah ada literasinya. Nah, kemudian dari numerasi itu di bagian materi ajar itu di situ ada, atau mungkin di bagian pengetahuan itu ada soal-soal yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya jumlah gigi ada berapa dan seterusnya, seperti itu. Dan apa-apa saja yang jenis-jenis dari panjangnya usus itu berapa, ya, itu biasa kita masukkan ke dalam soal seperti itu. Kalau dari aktivitasnya sendiri, aktivitas pembelajarannya, bukan dari asesmennya, ada tidak? Ya, aktivitas pembelajaran kalau sepengetahuan saya itu di bagian mengurutkan. Saya rasa kalau mengurutkan itu bisa termasuk numerasi kalau nggak salah. Mengurutkan yang seperti apa? Mengurutkan dari proses pencernaan. Jadi ada stimulus dari proses pencernaan tersebut. Ada video nanti yang saya tampilkan terkait dengan materi pencernaan. Ini salah satu contoh, ya. Dan ada juga beberapa di bagian aksial lain itu terkait dengan apa istilahnya, di bagian materi-materi genetik seperti itu. Ya, terima kasih. Di kegiatan yang peer teaching kemarin, media-media apa saja yang kita sempat gunakan? Ya, di media peer teaching itu ada PowerPoint. Sebetulnya saya mau ke lab virtual Pak, tapi lab virtualnya itu tidak terlalu menggambarkan apa yang tujuan yang ingin kita capai. Jadi saya tidak ke lab virtual tersebut. Kami hanya mengambil di bagian video animasi terkait dengan organ pencernaan dan bagaimana proses pencernaan itu terjadi. Dan media selanjutnya itu terkait dengan PowerPoint yang insya Allah sudah interaktif. Artinya PowerPoint-nya itu bukan cuma sekedar kayak baca koran yang tulisan semua. Jadi sudah ada gambar, ya, gambar yang insya Allah sudah mudah-mudahan mudah dipahami oleh peserta didik tersebut. Seperti itu. Nah, tadi yang virtual itu tidak sempat kita gunakan ya? Iya, tidak sempat karena apa istilahnya tidak terlalu mengena ke arah situ Pak untuk virtual lab-nya. Karena misalnya dari organ-organ, jadi itu bisa kita terapkan, tetapi kita cuma mengklik, ya, misalnya ada gambar, kita klik di lab virtual itu cuma langsung menjelaskan ini adalah lambung, seperti itu. Padahal ini kan sudah ada penjelasan di bagian PowerPoint-nya seperti itu. Sudah ada bagian di PowerPoint itu tentang lambung dan jenis-jenisnya seperti itu, atau struktur lambung tersebut seperti itu. Kemudian ada juga beberapa misalnya uji makanan, ya. Uji makanan itu kalau secara virtual memang ada beberapa, tapi itu di pertemuan pertama di uji kandungan zat-zat makanan seperti itu. Nah,
Tapi nanti di kegiatan PPL? Ya, kalau di kegiatan PPL nanti Pak, itu kalau dibiarkan untuk lagi-lagi saya katakan bahwa kalau dibiarkan oleh atau diizinkan oleh kepala sekolah untuk memberi atau membawa HP peserta didik, insya Allah akan kami laksanakan terkait dengan lab virtual yang memang ada kaitannya dengan materi tersebut. Ya, karena itu di sekolah kami belum dibiarkan Pak, belum dibiarkan untuk membawa HP seperti itu. Ya, terakhir dari saya, kan kemarin kegiatan peer teaching-nya Pak Ansar itu tentu berbeda dengan kegiatan PPL nantinya kan? Iya, maksudnya bukan berbeda dari segi perangkat, tetapi berbeda dari segi implementasinya. Satu kemarin itu daring, kemudian nanti itu kan luringnya. Ya, nah, dari pengalaman peer teaching kemarin, menurut kita apa yang paling sulit atau yang paling menjadi tantangannya Pak Ansar untuk menerapkan perangkat yang sudah dibuat? Iya, kalau dari yang kami coba simpulkan kemarin dari hasil peer teaching itu Pak, ya memang ada beberapa yang kalau diterapkan dalam PPL itu bisa jadi ada peserta didik yang kurang aktif dalam kelompok tersebut. Biasanya ada peserta didik yang cuma numpan nama seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau saya ingat bahwa peserta didik kami itu tidak terlalu banyak sehingga mudah dikoordinir seperti itu. Nah kemudian terkadang juga yang mungkin jadi masalah nanti pada saat proses pembelajaran itu kembali lagi ke bagian TIK-nya ya, atau teknologinya. Jadi ketika kita ada kan link nanti saya bagikan itu kemungkinan besar tidak semudah itu untuk diakses karena lagi-lagi tidak dibiarkan bawa HP. Tapi insya Allah kalau misalnya laptop ya kami coba untuk koordinasi dengan kepala sekolah seperti itu. Jadi insya Allah dan itu mungkin di bagian ini kan awal juga kita terapkan tentang berpikir kritis ya, karena selama ini jarang kita gunakan proses berpikir kritis itu, termasuk kita tuangkan dalam LKPD, dan terutama di bagian bagaimana peserta didik itu menarik atau mengolah data tersebut. Jadi data yang didapatkan, saya takutnya peserta didik di situ masih kurang seperti itu. Tapi ini LKPD-nya itu bertahap juga insya Allah. Karena di pertemuan pertama di LKPD itu dia menjelaskan terkait dengan bagaimana seseorang bisa kekurangan gizi. Jadi ada gambar orang yang kurus dan orang yang gemuk seperti itu. Baik, saya kira itu cukup dari saya Pak Ansar. Semoga hasil yang kita dapatkan itu baik dan kita bisa lanjut ke kegiatan PPL di tahap berikutnya. Terima kasih Pak Ansar atas jawabannya. Ibu, terima kasih Bu. Saya sudah cukup mungkin dari saya pertanyaannya. Ya. Oke, makasih Pak Nanti Faisal. enggak ada yang bisa kita tanyakan Ibu kalau saya ambil semua. Kayaknya hampir nih habis waktunya Pak Ansar ini. Enggak apa-apa. Oke Pak Ansar, kayaknya Pak Ansar tadi lupa memperkenalkan diri ya. Coba Pak Ansar bisa memperkenalkan diri dulu dari ngajar di mana. Ya, maaf. Baik, jadi sebelumnya saya Ansar dari Sekolah IT Ibnu Sina Makassar, mengajar di SMA, ya tentunya di SMA sebagai guru biologi dan juga sebagai guru wali kelas. Oke. Sudah berapa lama mengajar Pak Ansar? Mengajar sekitar sudah 5 tahun Bu, 5 tahun di sini ya. Tapi sebelumnya di bimbel sebelumnya Bu. Jadi sebelum masuk ke sekolah di bimbel sebelumnya. Oke. Ya Pak Ansar ya. Ya. Tadi kan sudah beberapa ditanyakan oleh Pak Faisal ya. Kemudian Bapak tadi sudah mencari mengeksplorasi penyebab mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah Bapak. Kemudian sudah dieksplorasi apa penyebabnya. Kemudian baru sudah menentukan mengeksplorasi solusi ya. Jadi sudah dieksplorasi solusi dari masalah yang kita identifikasi. Terus kan ada beberapa nih hasil eksplorasi solusi yang pasti didapatkan. Bagaimana Bapak menganalisis
bagaimana caranya melakukan analisis alternatif solusinya. Kan dari sekian ini alternatif solusi itu banyak kan solusi yang ditawarkan untuk masalah-masalah yang Bapak punya. Ada 4 kan masalah itu. Kira-kira menurut Bapak bagaimana cara Bapak melakukan analisis alternatif solusinya? Ya, kalau dari menganalisis alternatif solusi Bu, tadi itu kami lakukan beberapa kegiatan, ya terutama itu kajian literatur. Nah, kajian literatur ini itu kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan suatu model yang kita terapkan kalau memang kita fokusnya ke model pembelajaran. Nah, kemudian kalau setelah kita mengkaji berbagai literatur, kami juga melakukan wawancara. Jadi wawancara ini kami menanyakan ke beberapa narasumber ya terkait dengan model, ya misalnya model tadi discovery learning, apa menurut Bapak apa kelebihan dan kekurangan dari discovery learning tersebut, seperti itu. Jadi ada 2 cara yang saya gunakan untuk menganalisis dari solusi tersebut sehingga mendapatkan sehingga kami bisa menentukan solusi yang menurut kami itu ini yang tepat kami laksanakan dalam pembelajaran, seperti itu. Oke. Tadi kan ada beberapa masalah Pak ya, yang Bapak ini. Masalah yang pertama apa? Masalah yang pertama itu rendahnya motivasi belajar atau semangat peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua itu terkait dengan proses berpikir kritis itu peserta didik masih rendah, dan yang ketiga itu terkait dengan peserta didik sulit memahami hal-hal yang abstrak, dan yang keempat itu terkait dengan kurangnya literasi sains peserta didik, seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari 4 ini apa yang solusi yang Bapak sudah tentukan untuk keempat masalahnya ini? Iya. Dari hasil eksplorasi solusinya. Ya, kalau dari solusi, jadi masing-masing masalah itu tentunya mendapatkan suatu solusi yang berbeda. Jadi misalnya motivasi belajar, solusi yang kami ambil itu terkait dengan model pembelajaran. Jadi solusinya model pembelajaran yang discovery learning, kemudian hal-hal yang abstrak tadi masalah kedua itu terkait dengan PBL ya. Kemudian masalah yang ketiga itu solusinya adalah pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran ya, terutama video animasi dan PowerPoint, seperti itu, PowerPoint yang interaktif. Kemudian yang keempat itu terkait dengan literasi sains peserta didik rendah. Kami mengambil kami mengambil suatu solusi, yaitu proses pembelajaran ya berbasis masalah social science. Jadi masalah yang berbasis social science, seperti itu, PBMS ya. PBMS ya. Iya, PBMS. Itu untuk mengatasi rendahnya literasi ya. Literasi. Karena kita bisa mengaitkan apa yang terjadi di masyarakat, di sosial kita dengan materi yang kita ajarkan, seperti itu, Bu. Ya, oke. Ya. Apakah Bapak yakin kalau solusi yang Bapak sudah tulis ini tadi itu paling tepat atau paling sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Iya. Terkait masalah yakin atau tidaknya itu kami berangkat dari hasil literatur yang kami pakai atau hasil literatur yang kami dapatkan. Nah, dari hasil literatur itu kami mendapatkan beberapa kelebihan dan kurang. Jadi setelah fokus ke satu solusi, misalnya PBL, saya fokus ke PBL, kami mencari tahu terkait dengan PBL itu apa saja kelebihan yang lebih ini atau kelemahan dari PBL tersebut. Nah, setelah kami membaca literatur, ya insya Allah kami sudah yakin dengan PBL. Atau misalnya tadi terkait dengan PBMS.
Nah, karena siswa itu membaca begitu saja tanpa ada pengaitannya dengan apa yang kita lakukan ya dalam pembelajaran itu tidak bisa menarik kesimpulan. Jadi harus ada kaitan dengan sosialnya siswa dengan apa yang didapatkan di masyarakat. Kita bisa kaitkan dengan materi biologi seperti itu. Nah, kemudian di dalam proses pembelajaran itu kami menggunakan beberapa pendekatan. Jadi selama ini kan pendekatan yang biasa terjadi itu terkait dengan teacher center, ya, bukan student center. Jadi di proses PBL nanti insya Allah semua akan student center, sehingga kami mencoba untuk menuangkan di dalam pertemuan kami ini nanti seperti itu. Jadi insya Allah sudah yakin. Insya Allah. Oke, ini sebenarnya enggak pakai bukan kata insya Allah. Oh, ya. Harusnya apa keyakinan Bapak? Misalnya kalau misalnya untuk mengatasi rendahnya literasi sains, makanya Bapak pakai PBMS. Iya, seperti apa teknik yang Bapak gunakan dalam pembelajarannya itu untuk bisa mengatasi masalah tersebut, ya? Iya. Sehingga yakin bahwa oh iya ini sudah yakin lah, bukan karena hasil bacaan saja, tapi seperti apa teknik yang Bapak gunakan supaya misalnya PBMS itu bisa mengatasi rendahnya literasi, terus PBL bisa mengatasi kesulitan memahami materi, ya. Kemudian video animasi bisa mengatasi proses berpikir yang masih rendah, ya. Nah, seperti dan discover learning untuk motivasi yang rendah. Seperti apa nanti yang Bapak lakukan tekniknya, ya, sehingga model tersebut memang tepat untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Oh iya, terima kasih banyak ya. Saya coba ambil contoh di bagian peserta didik sulit memahami hal-hal yang abstrak. Jadi kalau guru cuma menjelaskan secara ceramah, ya, jadi teknik saya nanti itu ada video, ya, video animasi yang saya tampilkan terkait dengan materi sistem pencernaan, ya, contohnya sistem pencernaan, dan ada penggunaan PowerPoint yang interaktif. Jadi teknik ini kalau saya untuk apa ini? Untuk masalah apa ini? Masalah peserta didik sulit memahami hal-hal yang abstrak. Oke. Sebenarnya nggak boleh kata pakai abstrak, ya, memahami materi saja, harusnya seperti itu. Iya. Agak kurang abstrak juga sih, masa biologi dibilang abstrak. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam segala kehidupan, baik hewan, tumbuhan, dan organisme yang ada, ya. Jadi sebenarnya nggak abstrak, ya. Kalau Bapak abstrak, apa masa abstrak? Bapak bisa lihat kok namanya orang. Kalau pemikiran saya kemarin itu abstrak itu siswa cuma menghayal loh. Jadi, oh ya, yang mana ya maksud dengan seperti ini? Kalau seperti tumbuhan kan nggak dihayalkan, Pak, sudah kelihatan jelas. Hewan itu kan nggak dihayalkan. Mungkin kalau yang anatomi, ya, seperti pencernaan, tapi kan sebenarnya ada beberapa organ itu yang bisa kelihatan, misalnya, ya. Kalau sistem pencernaan, ya kan kita mulai dari mulut kita bisa lihat, ya. Kalau mungkin dalam anatominya ya mungkin tidak bisa dilihat, tapi kita bisa ilustrasikan, misalnya kalau dia makan kan pencernaan mamalia itu kan sama dengan ini, hampir sama, ya, kecuali pada ruminansia. Ruminansia itu yang berbeda itu bagian perutnya, kan. Nah, tapi kan kita bisa menggambarkan bila kalau usus seperti apa, kan bisa digambarkan. Jadi kalau saya ada beberapa sih memang dari kemarin itu mengatakan biologi itu materi yang abstrak. Sebenarnya nggak tepat juga, Bu, abstrak, karena semua yang nggak bisa dilihat. Sampai yang kecil pun seperti bakteri, virus, jamur itu sekarang sudah bisa dilihat dengan teknologi yang canggih sekarang. Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi itu tadi, Pak, teknik apa yang Bapak gunakan untuk menentukan bahwa memang solusi yang Bapak pilih itu adalah itu yang paling tepat. Ya, kalau teknik tadi ya, bisa ambil salah satu misalnya salah satu masalah yang Bapak ambil, identifikasi, kemudian dengan mengambil satu model untuk solusinya. Misalnya. Ya. Contohnya seperti literasi sains peserta didik yang masih rendah,
Ya, teknik yang kami gunakan itu dengan mencoba untuk memberikan suatu masalah atau artikel yang dimana artikel itu ya bisa kita kaitkan dengan materi pembelajaran biologi. Jadi itu dituangkan, ya tekniknya itu dituangkan di dalam LKPD sehingga peserta didik bisa membaca kemudian menyelesaikan dari LKPD tersebut sehingga bisa meningkatkan dari literasi sains siswa tersebut. Seperti itu. Jadi ada bacaan Iya, ya yang baca. digunakan. Jadi Ada, nanti pada saat model apa yang digunakan nanti kalau pada saat untuk literasi kan tetap model PBMS ya. Model PBLMS. PBMS. Apa langkah-langkahnya model PBMS? Sintaksnya ada enggak? PBMS itu sama dengan PBL sebenarnya. Jadi sintaksnya itu memberikan stimulasi. Jadi peserta didik diberikan stimulasi Bisa berupa. ditampilkan Pak anunya RPP-nya ada enggak dibuat RPP-nya? Oh iya, saya coba tampilkan. Yang LKPD-nya Bu ya, saya tampilkan. LKPD atau RPP-nya? RPP-nya saja Pak. Oh ya, RPP-nya ya. Bu, sudah ada tampil Bu? Ya, sudah ada. Ya, ini sebelumnya saya tahu saya buka di OneDrive. Oke, enggak apa-apa. Ya, jadi di pertemuan pertama ya ada pendahuluan, kemudian di pendahuluan itu ada beberapa kegiatan yang guru coba laksanakan, yaitu guru dan siswa di sini ya. Kemudian ini ada melakukan pembukaan dengan salam, kemudian menjadikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Jadi di sini sudah ada sikap spiritual peserta didik. Nah, kemudian memeriksa kehadiran. Ini kan model PBL juga ya? Iya, bukan PBMS ya? PBL, iya. Yang benarnya yang mana? PBL atau PBMS? PBL karena PBL juga berbasis masalah sama. Oh, yang jadi itu untuk rendahnya literasi, Bapak pakai PBL. Iya, pakai PBL modelnya, Bu. Oh, kirain tadi apa? Makanya problem PBMS, PBL maksudnya ya. Oke, ya. Tapi dia makanya baru saya dengar model PBMS gitu loh. Ya, seperti ini, Bu. Jadi langkah-langkahnya ini langkah-langkah yang kegiatan. Guru memperlihatkan video ini yang pertama ini, Bu. Langkah-langkahnya sama, cuma yang ini tentang zat-zat makanan. Kemudian peserta didik mengamati video yang ditampilkan oleh guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi masalah. Nah, ini nanti dituangkan juga di dalam LKPD. Di LKPD-nya itu menggambarkan ada sintaks di situ atau ada artikel yang kami masukkan di situ. Di bagian di bagian sini ya, di sintaksnya seperti itu. Nah, di sini guru memberi kesempatan peserta didik untuk membuat rumusan masalah. Jadi apa yang didapatkan dari literasinya, apa yang sudah dibaca, itu peserta didik membuat rumusan masalah. Salah satu contohnya tadi
terkait masalah kematian Dr. Tamrin. Kasusnya itu yang saya angkat, kematian Dr. Tamrin atau Dr. Os, ya, karena ada kenaikan lambung seperti itu. Ya, seperti itu, Bu. Nah, kemudian ini materinya apa yang diambil Pak Tabe? Maaf. Kalau di pertemuan pertama tentang zat-zat makanan, Bu, tentang pencernaan. Kemudian kenapa ditampilkan tentang kematian Dr. Tamrin? Ini yang di LKPD kedua. Kalau yang LKPD pertama itu, Bu, terkait dengan kekurangan gizi, kekurangan dan kelebihan. Harusnya kan kalau seperti itu masalah penyakit mah itu kan harusnya larinya ke gangguan sistem pencernaan. Kalau zat gizi kan harusnya tentang mungkin makanan apa yang Anda makan hari ini atau makan sarapan apa tadi, ya. Itu kan akhirnya dihubungkan ke masalah zat-zat gizi, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, misalnya karbohidrat, protein, lemak. Itu kan arahnya ke situ ya, Pak ya. Kalau minta maaf, Bu, saya potong sedikit. Ya, kalau di LKPD di pertemuan pertama itu, Bu, dia terkait dengan kelebihan dan kekurangan atau dari satu makanan tersebut. Misalnya kalau dia kelebihan protein, apa yang terjadi, kelebihan lemak, apa yang terjadi. Bisa kami tampilkan LKPD-nya, Bu. Tahu bagaimana? Oke, enggak usah ini saja dulu. Artinya kita mau lihatkan ininya, langkah-langkahnya. Kalau di pertemuan kedua itu baru membahas. Karena waktu juga ini Pak ya. Oke, saya ini dulu, saya potong dulu. Kan ada namanya, coba boleh diangkat di scroll ke atas Pak. Ya, ini kan tentang sedikit lagi, ke atas sedikit. Oke, membimbing penyelidikan. Bapak kan di sini membagikan bahan ajar. Terus siswa untuk mendapatkan kegiatan penyelidikan itu hanya dari bahan ajar saja, atau ada tempat lain untuk mencari bahan-bahan lain untuk membantu penyelidikannya? Iya. Untuk masalah bahan ajar itu memang ada yang saya buatkan. Kemudian setelah itu juga mereka bisa mengakses internet kalau memang dibiarkan oleh kepala sekolah untuk membawa. Itu tadi yang masalah tadi yang saya dengarkan kan sebenarnya tidak, katanya sekolahnya belum boleh bawa HP. Kalau bawa HP tidak bisa. Kalau laptop mungkin kalau diminta izin sebelumnya bisa membawa. Kalau komputer ya laptop. Nah, itulah kalau misalnya tidak diizinkan gimana ceritanya? Kan ini nanti mau dipakai ke mana lagi? Mau dipakai ke apa namanya, menjadi PPL. Yang kedua kemampuan internet di sekolahnya. Ya. Di mana sekolahnya Pak? Di sekolah di Nusina Makassar, Bu. Oh, Makassar ya. Kalau Makassar kan internetnya bagus. Oke. Cuman masalah apa namanya, HP bawa perangkat itu aja ya, yang tidak, apakah diizinkan apa tidak. Nah, itu yang memasalah. Jadi kalau tidak kan berarti hanya bahan ajar saja yang harus dia mendapatkan referensinya cuma dari bahan ajar, tidak ada dari tempat lain ya. Ya, oke. Ada bisa mungkin, Bu, kalau di ini itu guru kan bisa bawa laptop, jadi bisa ditampilkan di slide ya. Jadi bisa ditampilkan slide ketika dia mencari, meskipun dia mungkin perwakilan kelompok saja untuk mencari seperti itu. Nah, itu jadinya nih waktunya nanti yang perlu diperhitungkan kalau masing-masing kelompok naik ke gurunya ya. Mungkin juga nanti ya solusinya harus minta izin saja ke kepala sekolahnya untuk siswa memegang HP untuk membantu dalam kegiatan ini ya. Kalau tidak ini akhirnya nanti tidak tercapai juga apa yang diinginkan. Misalnya literasi, kan harusnya literasi itu banyak kemampuan membaca, mencari literatur itu harusnya lebih ini ya. Akhirnya nanti kemampuan literasinya jadi tidak tersampaikan tujuannya untuk mengatasi masalah kemampuan literasi. Oke, saya kira itu saja barangkali Pak ya. Memang banyak nanti kendala yang Bapak harus hadapi atau untuk dalam kegiatan PPL nanti. Jadi semua itu memang harus disesuaikan. Jadi kita membuat solusi itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kita.
Kalaupun memang dilarang menggunakan HP, ya mungkin Bapak bisa menampilkan beberapa materi-materi atau mendownloadkan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan apa yang Bapak tampilkan, kemudian dibagikan ke siswanya, ya kemudian nanti dia bisa membaca atau mencari jawaban dari situ. Ya, ada banyak cara lah untuk mengatasi itu. Ya, saya kira waktunya juga sudah selesai ya, cukup ya. Iya, sudah cukup nih sepertinya, Bu. Oke ya. Nah, saya kira Pak Ansar ya, mudah-mudahan kendala yang banyak terjadi di sekolah seperti itu, HP itu memang si malakama juga sebenarnya diizinkan bisa digunakan salah, tidak diizinkan itu juga bermasalah karena sekarang zaman teknologi ya, semua harus sudah digital semua, jadi kalau agak susah kalau kita masih pakai zaman dulu seperti itu ya, jadinya si malakama. Cuman mungkin pintar-pintarnya Bapak gurunya supaya bisa mengatasi masalah tersebut. Oke, saya kira cukup Pak Ansar, mudah-mudahan sukses untuk PPL-nya. Oke. Terima kasih Bu, makasih Pak. Iya, semoga lancar kegiatan PPLK nanti, Pak. Ya, bisa di stop recording aja Pak.